Selamat datang di channel ini. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah perselingkuhan yang bukan hanya cerita, tapi potret nyata kehidupan. Dan menceritakan tentang cinta yang dikhianati, janji yang dilanggar, dan hati yang patah. Ikuti setiap kisahnya. Dan temukan arti di balik setiap pengkhianatan. Selamat menonton. Malam itu sunyi, seorang suami tengah sujud panjang dalam sholat tahajud, sementara istrinya gelisah merasakan kekosongan hati. Suami itu bernama Arman, pria lembut, pekerja keras, rajin ibadah, selalu menafkahi keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Istrinya bernama Sinta, perempuan cantik yang sejak awal pernikahan merasa dicintai, namun lama-kelamaan merasa kehilangan sentuhan. Arman memang penuh doa, namun jarang memeluk, jarang membelai, membuat Sinta haus akan kasih sayang fisik. Hari-hari berjalan, Arman sibuk bekerja dan menambah ibadah, sementara Sinta semakin merasa sendiri di tengah rumah besar. Ketika Sinta membuka media sosial, seorang pria muda muncul, teman lama keluarga, yang usianya jauh lebih muda. Pria itu bernama Fajar, berondong 19 tahun, ramah, perhatian, dan selalu menanyakan kabar Sinta dengan kalimat lembut. Awalnya percakapan biasa, sekadar nostalgia, tapi perlahan bergeser menjadi curhatan hati tentang kesepian yang dirasakan Sinta. Fajar mengerti kelemahan itu, ia pandai berkata manis, memberi perhatian yang jarang Sinta terima dari suaminya. Pesan singkat berubah menjadi telepon malam, suara Fajar terasa seperti obat, mengisi ruang kosong dalam hati. Sinta semakin terikat, meski hatinya tahu ia salah, tapi rasa hangat dari Fajar sulit ia tolak. Arman tak pernah curiga. Ia sibuk bekerja dan beribadah, mengira semua baik-baik saja dalam rumah tangganya. Suatu sore, Sinta nekat bertemu Fajar di sebuah kafe tersembunyi. Senyumnya merekah seolah menemukan kebahagiaan baru. Pertemuan itu berlanjut, semakin sering, hingga akhirnya melewati batas. Sinta menyerahkan tubuhnya pada Fajar dengan gemetar. Usai pertemuan itu, Sinta menangis, merasa bersalah, namun anehnya tetap merindukan belayan Fajar yang begitu hangat. Arman tetap tenang, bahkan makin rajin sholat malam, mendoakan keluarganya tanpa tahu istrinya sedang mengkhianati cinta. Malam-malam terasa berat, Sinta pura-pura tidur lebih awal, padahal hatinya ingin mendengar suara Fajar melalui telepon. Arman mengira istrinya lelah, ia menepuk pelan selimut, kemudian kembali larut dalam doa panjang untuk kebahagiaan rumah. Hari-hari terus berlalu, dosa yang disembunyikan Sinta makin menumpuk, sementara senyum palsu terus ia tunjukkan. Suatu hari, Arman melihat perubahan, ponsel Sinta selalu terkunci, senyum Sinta muncul setiap pesan masuk. Rasa curiga mulai tumbuh, namun Arman menahan diri, ia percaya istrinya, ia tidak mau menuduh sembarangan. Hingga suatu malam, Arman terbangun, dan mendengar bisikan lirih istrinya, menyebut nama Fajar dalam tidurnya. Hatinya teriris, dada sesak, tapi ia tetap diam, menatap langit-langit, berharap semua hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Arman mengikuti istrinya diam-diam, hingga benar-benar menyaksikan Sinta bertemu dengan Fajar di kafe. Langkahnya berat, mata berkaca-kaca, tapi ia tetap masuk, dan duduk di kursi berbeda, menyaksikan dari jauh. Sinta tertawa bahagia, menggenggam tangan Fajar, remaja 19 tahun, tanpa menyadari suaminya menyaksikan semua dengan hati hancur. Arman pulang lebih dulu, tak sanggup menegur, hanya sujud panjang di kamar, memohon kekuatan pada Tuhannya. Ketika Sinta tiba di rumah, ia kaget mendapati suaminya sedang menangis dalam sholat, wajahnya penuh luka. Air mata Sinta jatuh, rasa bersalah menghantam, ia mendekat, namun Arman hanya berucap lirih, "Aku lelah." Sejak hari itu, rumah dipenuhi dingin, Arman jarang bicara, sementara Sinta semakin dihantui rasa bersalah. Namun anehnya, ia tetap tak bisa melepaskan Fajar, berondong 19 tahun, yang membuatnya candu dengan belayan. Hingga akhirnya kabar perselingkuhan itu menyebar di kampung, membuat Sinta dipandang hina oleh tetangga-tetangga sekitar. Arman menunduk malu, meski ia tak bersalah, nama baiknya ikut terkoreng akibat aib yang diperbuat istrinya. Sinta semakin terpojok, banyak yang mengolok-olok, bahkan keluarganya sendiri merasa kecewa dan menjauhi dirinya. Arman akhirnya memutuskan berpisah,
meski hatinya hancur, ia memilih jalan itu demi menjaga harga dirinya. Sinta menangis, menyesal, namun terlambat. Fajar pun perlahan menjauh, tidak ingin menanggung aib bersama dirinya. Arman memilih merantau, meninggalkan kampung, membawa luka sekaligus harapan untuk membangun hidup baru. Sinta terpuruk dalam sepi, orang-orang masih mengingat dosa yang ia lakukan. Sulit baginya menata ulang hidup. Hari-hari berganti, Sinta semakin kurus, wajahnya layu, matanya kosong, dihantui kenangan dan penyesalan mendalam. Arman di perantauan tetap tegun, bekerja keras, sholat terjaga, hatinya perlahan menemukan ketenangan yang hilang. Kisah ini berakhir dengan tangisan Suimi, seorang istri kehilangan segalanya karena kesalahan yang ia pilih sendiri. Arman melangkah tegar, meski hatinya pernah hancur, ia yakin Tuhan mengganti luka dengan kebahagiaan kelak. Sinta masih menunggu, meski tak ada kepastian, hanya berharap ampunan dari Tuhan atas dosanya yang besar. Di ujung hidupnya, Sinta menatap sajadah kosong, teringat suaminya yang dulu rajin sholat demi kebahagiaan mereka. Namun semua hanya tinggal kenangan. Kini ia hanya bisa berdoa, berharap Tuhan menerima penyesalan hatinya. Arman tersenyum lirih dalam perantauan, meski luka masih ada, ia bersyukur Tuhan menyelamatkan dari pengkhianatan. Sinta merunduk, merasa hina, sementara tetangga masih mengingatnya sebagai istri yang khianat meski suaminya baik. Sinta terjebak dalam penyesalan, menatap cermin setiap hari, menyalahkan diri, karena lebih memilih nafsu daripada cinta. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan suami tak boleh dikhianati dan nafsu sesaat bisa menghancurkan segalanya. Arman sebagai suami yang baik, rajin beribadah, dan penuh tanggung jawab tetap dicintai dan dihormati. Namun kesetiaan bisa diuji ketika pasangan merasa kurang diperhatikan secara emosional atau fisik. Sinta menyadari kesalahannya, tetapi semuanya sudah hilang. Cerita ini mengingatkan bahwa kesempatan kedua tidak selalu ada, dan pilihan harus dipikirkan matang-matang.